Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya Waalaikumsalam. orang lembur dan Bung Daeng Wahidin ya dari channel Logika Rakyat. Nah, Bung Daeng Wahidin ya, polemik pagar laut ini udah hampir menuju titik puncaknya ketika disebut beberapa SHGB dan SHM yang ada di laut ya. Yang sesungguhnya ini merupakan apa namanya perampasan hak batas wilayah nasional, wilayah negara itu. Nah, kok bisa-bisanya tampil sejumlah sertifikat yang ada di dasar laut, di tengah laut, Bang? Nah, ini beberapa pengacara juga mengungkapkan bahwa mungkin ada beberapa juga yang dikorbankan atau sosok yang dikorbankan untuk menutupi dosa-dosa sebenarnya yang membuat pagar laut ini, Bung Daeng. Nah, Bung Daeng. Nah, ini kan selama 10 tahun Jokowi berkuasa, ini kan sudah sudah membuat eh, negara ini atau NKRI ya rusak sedemikian rupa. Bahkan mungkin bisa jadi dia juga yang mengizinkan aguan untuk merampas tanah-tanah rakyat atau tanah-tanah laut karena sudah terbit sertifikat atau SHM itu, Bung. Meskipun tidak atas nama dia, tapi memang proyeknya kan untuk peruntukan PIK 2 itu, Bung Daeng. Nah, Bung Daeng sebagai aktivis buruh ya, kemarin juga buruh dari Agra itu sudah ikut bersama TNI AL mencabut mencabut pagar laut itu. Bung Daeng gimana tanggapannya? Ya, terima kasih Pak Pimret, Mimbartuk, dan Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Memang polemik daripada apalagi ini pagar laut misterius itu akhirnya akhir-akhir ini tidak semakin misterius. Karena sebenarnya ini yang terjadi adalah saling tuding antar kementerian, antar instansi, antar pejabat. Ini dapat kita lihat dari statement-statement daripada khususnya pejabat-pejabat lama di era Jokowi. Nah, ini saling tuding mereka ini macam-macam lah. Nggak tahu lah. Bukan saya nggak tahu menahu tentang itulah. Ada yang saya cek dulu, saya tunggu dulu, segala macam jawabannya. Ya, misalnya seperti AHY kan juga waktu itu kan jabat ATR juga. Tapi akhir ya, yang ini malah si apa itu mantan Panglima TNI itu yang menjadi ATR BPN ketika Hmm. itu kan. Dan terus ya kita dengarkan juga apalagi ini eh, wakil ATR BPN kalau nggak salah dulu itu juga yang sekarang jadi Menteri Lingkungan Hidup siapa itu Menteri si Lingkungan Hidup. apa ini, PSI yang Oh, Raja Juli Antoni. ya ya kalau nggak salah kan sekarang ataukah dia wakil Menteri Lingkungan Hidup tapi kalau nggak salah dulu dia wakil Menteri ATR BPN deh Betul, ya betul, kan. betul. Nah ini semua ini yang saya maksudkan akhirnya pada akhirnya kan ketika hukuman rakyat sudah datang, maka ya jujur aja, ya kan, aguan ini mungkin menderita kerugian masalah PIK ini hampir 900 triliun. Mungkin ya. Nah inilah pelajaran bagi orang-orang yang serakah, yang ingin bisnis asal bisnis, konstitusi ditabrak, undang-undang ditabrak, aparat keamanan disuap, pejabat disuap, DPR juga Hmm. ikut disuap, semua yang disuap. Nah akhirnya begini ketika rakyat itu semua bangkit melawan. Ya kan? Apalagi masyarakat Banten yang dikenal sangat militan dan jujur aja. Masyarakat Banten itu kalau kita lihat nenek moyang mereka itu di zaman penjajah, ya keraton kerajaan Kesultanan Banten itu ikut rata juga dihajar oleh Belanda. Karena Hmm. sultannya ikut melawan bersama dengan rakyat yang lebih bagus. Bumi Banten ini rata dengan tanah daripada kita harus dijajah. Ya kan? Nah, itulah yang terpancar dari seorang Pak Holid yang menyatakan bahwa lebih baik saya mati daripada saya harus diatur oleh korporasi. Betul, betul, Nah, betul, betul. itu sebuah bisa dibilang bahwa itulah pandangan umum daripada warga yang terdampak terhadap PIK 2 dan tentu saja solidaritas seluruh rakyat Hmm. Batara ini sedang terjalin, tergalang, Betul, betul, bangkit betul. semua daripada tidur panjang mereka. Kan mengalah lama-lama bangkit untuk menanduk bahkan nyusruk nih sekarang nih digeruduk sekalian nama ini masyarakat Hmm. Banten. Betul, betul. Nah pada akhirnya ya semua yang kemarin basar-basar Jokowi termasuk lawyernya basar-basar Jokowi lawyernya Aguan sendiri
plus dengan kawan-kawannya yang 9 naga itu sekarang lagi keteteran. Karena siapa? Pejabat-pejabat yang sudah tidak mantan pejabat seperti Jokowi, mantan menteri-menteri kabinet Jokowi ketika apa nih persoalan-persoalan ini mendapatkan perlindungan yang sangat masif oleh Jokowi. Nah, hari ini kan semua lempar badan, lepas tangan, ya Betul, kan? betul. Nah, yang tinggal penderitaan adalah tinggal gua yang menanggung kerugian ini. Nah, ini yang saya maksud. Itulah apalagi ini nasib seorang yang ingin berbisnis curang di negeri ini. Jadi pengusaha-pengusaha hari ini sudahlah berhentilah. Ya kan apalagi dengan tegas kemarin dalam rapat kabinet Prabowo kemarin itu jelas sekali bahwa memerintahkan kepada Kapolri, Panglima TNI, BPKP, ya kan, Ya, kejaksaan untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang apalagi ini merusak tanah dan eh, merampok lahan-lahan milik negara dan rakyat. Nah, belum lagi Prabowo juga menegaskan dalam ininya bahwa seluruh kegiatan ekspor impor perusahaan-perusahaan ekspor impor yang dilakukan di Indonesia harus menyimpan uangnya di rekening bank yang ada di Indonesia, terutama bank milik negara, bank BUMN, bank-bank mhm. BUMN ya, seperti Mandiri, BNI dan sebagainya. Nah, itu artinya bahwa Prabowo sedang melakukan kegiatan bersih-bersih terhadap pengusaha-pengusaha nakal yang dulu ya kan sangat dilindungi oleh Jokowi. Karena Jokowi membiarkan gitu loh. Ya kan? Nah, apalagi ini terkait masalah kedaulatan negara. Nah, dari sikap Prabowo itu makin jelas bahwa modus-modus operandi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab ini, yang tidak memiliki jiwa-jiwa nasionalis, tidak memiliki jiwa patriotik, dan tidak tahu diri, berusaha di Indonesia, cari makan Indonesia, menjadi kaya Indonesia, tidak ikut serta membangun peradaban kemajuan Indonesia, maka harus diberikan tindakan tegas. Dan ini juga sudah sejak dari dulu, sudah zaman Bung Karno, Pak Harto, ya kan, Gus Dur, Mega, kelakuan-kelakuan seperti begini itu banyak. Dan memang ya pemerintah harus bersikap. Dan pemerintah ke depan jadikanlah pelajaran Jokowi itu sebagai contoh buruk pemerintahan. Buruk di dalam negeri, buruk juga di luar negeri. Ya kan? Karena oleh OCCRP kan dijadikan finalis nomor 2 tokoh terkorupsi dunia. Ini contoh sejarah bangsa kita bahwa pernah ada yang namanya Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia itu yang melabrak konstitusi, memimpin negara ini segala ugal-ugalan, brutal dan amburadul. Sehingga mengakibatkan bahkan tega-teganya itu sampai urusan pantai digusur, diuruk, apa dipaksa rakyat di sana dan di sana untuk menjual tanahnya dengan harga yang murah. Kalau enggak mau dengan harga yang diberikan ditawarkan oleh pengembang, ya kan maka lahannya langsung ditimbun, menyimpan sakit hati satu persatu nelayan itu ya kan menyimpan rasa sakit hatinya didengarkan oleh keluarganya didengarkan oleh warganya dan inilah yang menyulut kebencian masyarakat bangsa. Kalau seandainya Prabowo pun masih ngotot ingin mempertahankan, saya yakin letusan itu pasti terjadi dan ini yang diinginkan oleh Jokowi agar kenapa agar Presiden Prabowo terdelegitimasi oleh kebijakan-kebijakan Jokowi dan otomatis sesuai konstitusi kalau Prabowo lengser ya siapa lagi yang jadi presiden ya. Nah, ya kan pasti si buku papa itu yang diharapkan. Kan banyak sekali tuh modus-modus operandi Pak Jokowi hari ini yang akhirnya pada akhirnya ya tidak dijalankan oleh Prabowo karena amat sangat mengganggu situasi politik dan ekonomi dalam negeri, ya kan? Nah, kita dalam kesempatan ini kita sangat apresiasi lah pada akhirnya TNI Angkatan Laut turun bersama rakyat untuk melakukan pembersihan-pembersihan pagar-pagar itu, ya kan? Dan tentu saja memang euforia ini kita tidak bisa berpuas dulu karena pada akhirnya pagar misterius itu sertifikat guna bangunan hak guna usaha yang sudah diterbitkan oleh ATR BPN
atau pemerintah setempat oleh BPN, nah itu kan harusnya dicabut. Dicabut semua dulu, dikembalikan, diserahkan kembali kepada rakyat. Terus pengurukan-pengurukannya itu dihentikan dan dikembalikan kepemilikan tanah-tanah rakyat itu kepada rakyat. Ya kan? Itu satu. Yang kedua adalah ya masa pagar 30,16 kilometer itu nggak ada yang ngaku-ngaku. Dan tolong jangan kayak macam jaringan rakyat Pantura yang kemarin dianggaplah kaki tangan apalagi ini Pik 2 itu yang ngaku-ngaku. Itu yang dijadikan korban saja nanti. Itu hanya salah satu korban, orang suruhan, orang yang nggak ngerti apa-apa disuruh bicara tentang pagar laut itu. Tetapi kita harus cari siapa aktor intelektualnya, siapa aktor sebenarnya daripada pemasangan pagar laut itu. Itu harus diusut tuntas agar benar-benar memberikan pelajaran. Dan kejadian seperti ini di zaman Prabowo ini tidak berhenti di sini, akan bermunculan. Tiba-tiba muncul di Surabaya, di Surabaya, betul. Sidoarjo, Betul. Sidoarjo. Kemudian muncul lagi di Sumeneb. Kemarin ada lagi di Lampung. Terus di Rempang, di Riau. Banyak titik yang sudah dijadikan ini. Kalimantan nanti muncul, Sulawesi juga ada itu. Maluku, NTT muncul semua nanti. Nah inilah yang harus menjadi apalagi ini menguras energi khusus daripada pemerintahan Prabowo ini untuk menyelesaikan persoalan begini. Nah, inilah jejak-jejak buruk yang ditinggalkan oleh Jokowi. Terlepas bilang dia membangun misalnya apalagi ini eh, ada jasa yang dibuat oleh Pak Jokowi dalam hal misalnya kemarin bendungan yang dibangun, bendungan Jati Gede yang dibangun oleh di pemerintahannya Jokowi 2015 dan kemarin diresmikan oleh Prabowo, itu saya pikir kita menghormati. Tetapi memang ya tugas presiden begitu sebenarnya. Ya kan? Tidak bisa lantas kemudian kita harus bandingkan juga seberapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh rejim Jokowi itu. Apalagi ini menyangkut terkait masalah kedaulatan negara. Ya kan? Tidak bisa lantas kita maafin dia punya jasa. Semua presiden punya jasa. Betul, betul, betul. Kan? Tapi kan dilihat juga seberapa besar dampak daripada kebijakan. Ya, kebijakan daripada apalagi ini reklamasi pantai dulu istilahnya, Mm-mm. kemudian diubah menjadi PSN, lantas kemudian kemarin dibantah lagi oleh Menko Perekonomian terakhir bahwa PIK 2 bukan PSN, ingin Betul, betul. lempar badan semua, ya itu jelas-jelas merugikan kedaulatan negara kita. Untung Presiden Prabowo mengerti tentang konstitusi kita, amat sangat memaknai apalagi ideologi konstitusi kita, ideologi kerakyatan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga dia tidak bermain-main ketika dia menjadi presiden. Dia benar-benar ingin melihat bangsa dan negara Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan konstitusi. Nah, cuma akhir ini waktunya agak terkuras hanya untuk menyelesaikan sampah-sampah politik, kebijakan-kebijakan busuk dan kotor peninggalan rejim Jokowi yang hari ini harus dia tanggung. Maka dari itu ya tidak ada cara lain daripada Presiden Prabowo untuk menginstruksikan seluruh jajaran yang terkait untuk bisa mengambil tindakan tegas, memberikan punishment, memberikan hukuman kepada semua oknum-oknum yang terlibat. Kalau menteri yang terlibat saat ini masih menjadi menteri ya harus diresapel dong. Ya kan? Mm. Karena dia akan menjadi duri dalam daging. Gitu loh. Dia akan menjadi duri dalam daging, menjadi nilai setitik, usaha susu belaka dalam kabinet Prabowo ini. Kan sebentar lagi 100 hari, tanggal 30 Januari itu sudah 100 hari kerja kabinet Prabowo. Dan sudah banyak yang bisa dievaluasi. Termasuk kinerja-kinerja kementerian yang ya masih balelo, masih tidak sejalan dengan instruksi presiden. Setelah presiden memberikan instruksinya berkali-kali, tidak juga dijalankan, ya ganti saja. Masih banyak kok yang antri, yang siap membantu Pak Prabowo dalam menegakkan sumpah jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Masih banyak, gak usah khawatir Pak Prabowo. Ya kan? Nah, jadi langkah-langkah yang diambil oleh TNI Angkatan Laut
dan didukung oleh rakyat Banten kemarin dalam mencabut pagar laut, berikut juga dengan para aktivis berjubel ngumpul di sana ingin menyaksikan. Bahkan saya lihat videonya itu Pak Said Didu, Ruslan Buton itu amat sangat emosional sekali meluapkan apalagi kebenciannya terhadap oligarki yang sudah apalagi ini merampok laut kita Hmm. itu eh, apalagi ini mampu eh, memberikan euforia di tengah masyarakat. Mm-mm. Maka tidak heran tingkat kepuasan Prabowo hari ini hasil survei, bukan hasil surveinya Kodari ya, ya kan? Iya, Itu aku dari. menempatkan, ya itu menempatkan 80% tingkat kepuasan di awal 100 hari kinerja Prabowo ini 80%. Dulu Jokowi cuma 60%. Ini Oke. Prabowo sampai 80% lebih. Tetapi ada juga lembaga survei seperti Kelios, ya kan? Apalagi ini yang memberikan, ini yang menarik nih, yang memberikan nilai raport angka 3 dari 10 wapresnya si Gibran itu, ya kan? Hmm. Karena dianggap ya sama sekali tidak mampu bekerja secara maksimal, diberikan raport nilai 3. Prabowo dikasih nilai 5, ya kan? Nah, kenapa dikasih nilai 3? Saya kira itu aduh, wajar lah si anaknya Jokowi itu dikasih raport 3, soalnya mirip-mirip bapaknya aja, ya kan? Ya. Ya banyak acara dibatalkan karena mungkin ya disuruh minta sambutan, dia tidak kasih sambutan. Sementara mungkin Gibran juga nggak paham kalau jabatan wakil presiden orang nomor 2 di Indonesia itu oleh rakyat Indonesia dianggap harus bisa, harus tahu, harus mampu menyelesaikan Hmm. setiap permasalahan. Betul, betul, Lah, betul. karena ini hasil karbitan yang bisa bertarung berhadapan dengan keinginan rakyat Indonesia cuma Pak Prabowo, ya kan? Ya Gibran, ya jadi penonton aja paling ya bisa aja bagi-bagi susu impor aja ke masyarakat, bagi-bagi makanan aja. Kegiatan-kegiatan simbolik yang sebenarnya bisa dilakukan oleh RT dan RW, gitu kan? Nah, dia nggak tahu kalau jadi wapres itu sebagai tokoh bangsa dalam hal sambutan itu dianggap sebuah peringatan, nasihat. Dan sekarang kalau anda disuruh sambutan juga nggak mau, ya terus negara ini mau dengerin apa, ya kan? Karena memang ya memang tidak belum layak dan belum pantas lah itu jadi wakil presiden. Ya kan? Dan hari ini kan semua mulai terkuat dan semua saya ingatkan dalam podcast kali ini bahwa semua kebijakan-kebijakan kotor, kebijakan sampah, Hmm. kebijakan sontoloyonya Jokowi ini akan terungkap satu persatu dan ini amat sangat menguras energi Betul, betul. daripada pemerintah Prabowo. Gitu Pak Timur. Oke, Bung. Nah, kemarin ada sidang melawan aguan ya. Iya, Kita tahu ya beberapa aktivis, beberapa pengacara ya hadir dalam sidang dan ternyata setelah dua kali sidang aguan dipanggil ternyata tidak datang. Tapi ternyata sidang ketiga ini perwakilan dari Aguan datang, termasuk iya. yang namanya Muanas Alaidit ya. Nah, Hmm, dan ternyata sepak terjang ya setelah ditelusuri itu sering iya, memenjarakan ulama dan aktivis. Dan iya, salah satu kasusnya yang dia laporkan adalah ucapan Rocky Gerung mengenai bajingan tolol. Kan kita sudah tahu ya iya. bahwa memang yang disebut oleh Rocky Gerung itu adalah jabatan yang melekat pada Presiden Prabowo bahwa dia adalah bajingan tolol yang lebih mementingkan dirinya sendiri gitu ya. Nah, itu Hmm, buruh dan aktivis waktu itu memang mengadakan acara ya di Bekasi kalau nggak salah. Nah, hmm. nah itu sempat dilaporkan oleh bukan dilaporkan apa maksudnya diprotes oleh Muanas Alaidit ya. Kok Iya. presiden disebut bajingan tolol, ini kok Polri diem aja. Nah, mungkin bisa jadi dia dalang di balik pelaporan itu. Nah, tapi semakin kesini semakin terkuak bahwasannya, oh ini loh orangnya yang sering memenjarakan aktivis dan ulama. Dan mungkin saat ini dia kena karmanya gitu. Nah menurut Bung Daeng Iya. Wahidin gimana Bung Daeng? Menanggapi Ya, orang-orang seperti ini Bung Daeng. ya, ya seperti anggaplah dia bagian dari kayak Basar aja lah itu. Cuma Iya, dalam iya betul. perspektif bahwa dia sebagai seorang lawyer ya. Hmm, Ya, maksud saya pertama tentu saja kita pasti akan diinventarisir lah. Kita juga sedang cari tahu sejauh mana sepak terjang mereka. Karena hmm, jujur saja dengan dipenjarakannya Pak Jumur Hidayat sebagai saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP KSPSI Pembaruan hmm. dan Bang Sahganda Nainggolan itu mantan presiden PPMI juga itu, presiden PPMI Persatuan Pekerja Muslim Indonesia itu, ya kan?
Hmm. itu jelas amat sangat menyimpan rasa kebencian dan dendam di anggota kita. Kalau Betul, pimpinan betul. bisa memahami, Hmm. tapi anggota ini kan pokoknya ya gimana. Nah itu kita sedang cari tahu semua itu. Betul, betul. Siapa-siapa mereka ini. Jejak-jejak Hmm. digital kan banyak. Hmm. Dan itulah yang kasihan kan. Seperti basar-basar yang berteriak-berteriak kemarin membela pagar laut itu. Seperti membela PIK 2, seperti si Batman tak bersayap itu. Kemudian si Coki, kemudian si Alfred, Alor Boy, si Batavia. Ya ini kan semua termasuk Abu Janda ini kan kehabisan bahan. Iya, betul, betul. Ya kan? Hmm. Dia nggak bisa apa. Faktanya digusur tuh sama TNI Angkatan Laut. Kali perintahkan. Lu mau bela apa? Lu masih mau bilang saya Didu jadi saya gaduh. Tukang bikin Hmm. gaduh. Yang bikin gaduh itu kalian. Hmm. Sayang gitu loh orang-orang seperti kalian yang harusnya bisa apa ya memaksimalkan apalagi ini kemampuan kalian di media sosial harus terjebak oleh remah-remah kecil yang oleh jelas-jelas secara hati nurani apalagi ini amat sangat merugikan bangsa Indonesia. Jadi saya ingatkan aja, kalian-kalian itu semua itu pakai hati nurani. Kalian masing-masing. Ya kan? Gak usah lah kalian menjadi marsose-marsose atau centeng-centeng eh, company-company yang ingin merampas tanah-tanah rakyat. Karena pada akhirnya semua kebusukan itu pasti terbongkar. Nah sekarang kalau nama lu udah pada rusak semua, lu mau gimana memperbaikinya? Anda membangun citra di media sosial itu butuh waktu yang cukup lama. Sirna dan hilang gara-gara kelekuan lu yang gak bisa nahan diri. Betul, betul, Membela betul. apa itu? Nah ini yuk pikir ya seperti sekarang itu saya lihat ada di video tuh yang viral Hmm. juga tuh. Lagi cari Abu Janda, lagi cari si siapa? Si Coki, si Batman, si Alor tuh sama si Batavia itu. Lagi Hmm. dicariin tuh sama orang Banten, ya kan? Betul, betul, betul. Hati-hati aja, bisa aja nanti kalian pada disantet sama orang Banten nanti. Iya, Saya tahu betul, rasa, ya betul, kan? betul. Karena yang lu sampaikan itu amat sangat bikin sakit hati orang Banten. Hmm. Yang lu sewa-sewain orang-orang yang suruh bicara asal ngomong itu satu bisa jadi juga dia bukan orang Banten, lu nggak tahu persoalan. Orang-orang bodoh ya lu paksa untuk bicara dengan lu kasih duit, ya kan? Coba kalau lu hadapan dengan kayak misalnya Pak Holid, Hmm. ya kan? Pasti kan mental. Dan tidak mungkin mereka cari orang-orang seperti Pak Holid, ya kan? Dan Iya, Pak Holid ini bukti konkret bahwa revolusi itu akan melahirkan pemimpinannya sendiri. Nah hari ini Pak Holid menjadi pemimpin perlawanan rakyat Banten. Inilah teori revolusi itu mengajarkan begitu. betul. Dari mana orang tahu Pak Holid? Kalau bukan karena dia amat sangat militan, mempertahankan dan membela kepentingan rakyat Banten. Ya hari ini dia didaulat sebagai pemimpin pergerakan masyarakat Banten dalam persoalan PIK 2. Itulah teori-teori revolusi itu melahirkan pemimpinnya sendiri. Itu. Yang mudah-mudahan ya Pak Holid bisa juga tidak terlalu jumawa, tetap Betul. santun, tetap rendah hati, tidak sombong dan sebagainya. Ya kan mudah-mudahan tetap istiqomah Betul, sampai betul, betul. benar-benar perjuangan kita ini memenangkan rakyat Banten karena kan jujur aja banyak banyak komponen-komponen daripada ormas-ormas, serikat pekerja, serikat buruh, emak-emak ARM, ya kan SPSI, PPMI, KBMI, Aliansi Aksi Serikat Buruh, Agra, KPA, ya kan aktivis seperti Saidido, seperti Bang Ahmad Wasinudin, terus siapa lagi dan sebagainya. Banyak mereka melakukan apalagi ini me, apalagi ini mempropagandakan atau memblow up berita terkait masalah peristiwa PIK 2 ini itu semua eh, kita harus apresiasi dan pada akhirnya Pak Holid harus mengetahui bahwa bukan cuma dia sendiri dan masyarakat Banten sendiri tapi persoalan PIK 2 ini menjadi persoalan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh belahan Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah maupun timur ini sedang memantau. Bukti daripada pemantau itu membangkitkan perlawanan rakyat yang memiliki persoalan yang sama, menghadapi persoalan yang sama seperti laut-laut mereka yang dirampas. Hari ini sudah mulai bangkit. Nah ini harus evaluasi total nih aparat keamanan kita. Nah saya ingatkan pesan Pak Prabowo, kalau mau benar-benar berhikmat, membahagiakan rakyat, mensejahterakan rakyat, menjaga tumpah darah Indonesia, ayo bergabung dengan kabinet Prabowo. Tapi kalau tidak, ya silakan.
pasti kalian akan kena nanti apalagi ini gerakan-gerakan bersih-bersih dari Pak Prabowo. Karena dia sudah nyatakan, ya mungkin awal bulan depan itu akan ada kejutan. Nah, kita nggak tahu kejutan Pak Prabowo seperti apa. Nah, Betul, dalam betul, hal betul. ini kebijakan gue dan kemarin waktu rapat kabinet di Istana Merdeka, setelah sambutan seluruh wartawan disuruh keluar dari ruangan. Artinya Hmm, ada hal-hal yang sensitif yang dibicarakan di internal kabinet Merah Putih. Pasti tidak jauh-jauh daripada persoalan terkait masalah eh, tanah, laut, pangan, ya kan, energi, betul, betul, betul. korupsi, judi online yang dibahas. Dan itu semua minta kerjasama dan ketegasan khususnya aparat keamanan yang disebutkan kemarin. Seperti institusi kepolisian, kejaksaan, Hmm, BPKP, ya kan, Panglima TNI, itu diminta mereka semua untuk benar-benar serius mengawal ini semua. Dan setahu saya ya Pak Prabowo tegas. Ya hari ini ya dia kasih berusaha untuk memaafkan, tapi kalau Anda udah dikasih waktu, uh, Anda sudah dikasih waktu, lantas Anda juga tidak mau mendengarkan, ya apa boleh buat disikat. Dan satu betul. lagi, ingat nggak ketika Pak Jumur Hidayat menyampaikan bahwa ada 3,3 juta hektar sawit ke Pak Prabowo ketika pimpinan buruh diterima oleh Prabowo di istana bulan November, ya Hmm, kan? Nah, alhamdulillah itu sudah dieksekusi betul, betul. oleh jajaran-jajaran yang ditunjuk oleh Prabowo. Dan itu coba, pajak kejahatan mereka yang tidak dibayar, totalnya itu kurang lebih sekitar 130 triliun lebih. Dan itu sudah dibayar. Hmm, Sudah masuk ke kas negara. Coba. Ya kan? Ini langkah berani dari Prabowo. Dan hati-hati. Ya kan? Prabowo jangan lihat ya misalnya iya santun apa segala macam. Yang jelas Pak Prabowo saya pikir hari ini seorang presiden yang cerdas lah dalam melakukan manajemen konflik maupun manajemen penyelesaian masalah terkait masalah yang dihadapi hari ini. Dia punya cara. Itulah kalau presiden kita hmm, itu cerdas, pintar, dan paham, sadar ideologi bangsa ini. Ya kan? Karena dia hmm. akan kembali contoh kemarin. Dia terima apalagi apalagi orang tua kita, Emil Salim, mantan menteri waktu zaman Pak Harto dan sebagainya. Dia mendengarkan apa-apa dia diperbincangkan sambil mencatat poin-poin yang perlu dia jalankan nanti. Dan ini semua terpanggil. Hari ini semua terpanggil. Semua yang dulu tidak sepakat dengan kebijakan Jokowi hari ini semua bermunculan mendukung Pak Prabowo. Ya kan, bermunculan sekarang ini memberikan masukan Pak Prabowo demi menjaga kedaulatan NKRI kita ini. Ya kan? Nah, kalau misalnya target Pak Prabowo ingin pertumbuhan ekonomi 8%, ingin terjadinya swasembada pangan, ingin terjadinya apalagi ini swasembada energi, ya kan? Kemudian tambang-tambang kita itu benar-benar berkhidmat untuk rakyat, maka berlomba-lomba hari ini yang dulu dibungkam oleh Jokowi hari ini semua menyuarakan. Dan sedikit demi sedikit pendukung-pendukung Jokowi ini udah mulai lari satu-satu menghindar. Ya kan? Ya tinggallah dia dengan acaranya sendiri, touring-touring, kunjungi-kunjungi pasar, ya kan main-main presiden-presiden itu biarin aja. Ya, ya, Orang seperti presiden-presiden. Jokowi, orang yang seperti Jokowi, ya kan, dan antek-anteknya itu akan tergilas oleh zaman ketika Indonesia dipimpin oleh seperti orang Pak Prabowo. Kita doakan Pak Prabowo, mudah-mudahan beliau konsisten dengan sikapnya hari ini. Kita pun sama, selama Prabowo ingin berhikmat kepada rakyat, ingin membahagiakan rakyat Indonesia, insya Allah kita dukung. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo juga mulai meninggalkan rakyat, mulai tidak sejalan dengan konstitusi, ya pada akhirnya seluruh aktivis-aktivis progresif revolusioner pasti akan bangkit memperingatkan Pak Prabowo agar benar-benar ketika menjadi presiden benar-benar menjalankan penuh amanah Undang-Undang Dasar 1945 demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Gitu Pak Firman. Oke, sip Bang. Nah, kemarin ya sempat beredar hashtag tangkap Ahmad Kozinudin Bang. Yang Ya, memang polemik pagar laut ini tidak bisa dipisahkan dari perlawanan Bung Ahmad Kozinudin ya. soal apa namanya pagar laut ini. Nah, kita tahulah kalau buzzer itu memainkan seperti apa itu kita tahu. Dan netizen nggak perlu kita komentar bahwa netizen sudah mengungkap sendiri. Nah,
Bung Daeng, kok sepertinya hashtag itu tidak bertahan lama juga karena netizen sudah cerdas dan tidak mau meretweet lagi atau tidak mau menyebarkan narasi itu. Tapi sudah dengan sendirinya terbantahkan. Nah, jangan-jangan ya Bang, apa namanya? Jangan-jangan anggaran memang buzzer itu memang sudah di stop oleh pemerintahan rezim sekarang ini. Jadi sehingga tidak bisa lagi berluasa Iya, mengganggu. Nah, iya, di kali ini ya di komentar kita itu memang sudah sedikit banget yang komentar ya. iya, Nah, ini apa namanya dari Bagus Febri ya, congormu mas-mas ya. Kita bisa tahu lah mungkin ini buzzer karena akun iya. pertama. Nah, tapi ada juga beberapa komentar yang mungkin ada profilnya tapi kita tidak bisa itu bilang bahwa situ asli ya. Tapi bisa jadi kita kasihan bahwasannya kok orang bisa jadi buzzer gratisan masih sampai sekarang saat ini gitu loh. Ya kalau Hmm, buzzer yang dibayar oke lah dia nyari duit gitu. Tapi buzzer iya, gratisan gitu kita nggak tahu. iya, Nah, Bung Daeng menanggapi iya, ini bahwa mungkin sepak terjang Pak Prabowo ini sudah bagus lah, udah track record ke rakyat gitu. Nah, iya. apalagi yang harus diperbaiki itu ke depan gitu. Saya kira apalagi ini saya apresiasi lah ya terkait masalah Pak lawyer kita yang aman istiqomah ini Bung Ahmad Husainuddin Bung ya Mas saya Kolinudin. sering juga lah komunikasi dengan beliau juga itu. Ya saya akui militansi beliau dalam kasus PIK 2 kali ini benar-benar luar biasa. Dan dia sudah menjadi ikonik, Hmm, ikon perjuangan PIK 2 bersama dengan Pak Said Didu, ya kan? Nah itu kok, itu tokoh-tokoh ikon bersama dengan Pak Khalid itu yang saya lihat. Tentu saja apalagi ini hashtag-hashtag yang seperti yang disampaikan oleh basar-basar itu tidak laku lagi. Karena kenapa? Donaturnya juga udah perlahan-lahan muntaber. Tahu nggak muntaber? nah, betul. Mundur Muntaber. tanpa berita. Itu dia kena Betul. muntaber itu semua. Eh, Kenapa? Ya transferan-transferan ini, transaksi keuangan untuk Basar ini juga udah mulai diusut. hmm, Jangan salah, ya kan? betul, Karena betul, kenapa? betul. Amat sangat mengganggu media sosial. Amat sangat membodohi rakyat. Hmm, Sementara Presiden Prabowo ingin mencerdaskan rakyat Indonesia. Ya Prabowo betul. tahu bahwa kalau misalnya ingin mencerdaskan rakyat Indonesia, itu ada logika, ada dialektika yang terjadi. Ya, Itu ya, hal betul. biasa berbeda pendapat, tetapi dalam hal perang opini itu bagaimana mengasah kecerdasan rakyat Indonesia dengan fakta dan data yang ada dan Betul, argumentasinya betul. juga harus jelas. Lah Betul, kalau betul, betul. kalau kita ikuti gaya-gaya ternak-ternak Mulyono, saya masih tetap aja pakai ternak Mulyono lah. Mau dibilang manusiawi tidak manusiawi, mereka jelas-jelas tidak manusiawi, Betul, betul, ya betul, kan? betul. Ya kan? Ya seperti yang komentar di logika right ini kan mereka tidak manusiawi, asal komen aja. Ya, sampaikan aja argumentasimu, bantah aja. Misalnya apa statement yang disampaikan oleh Daeng Wahidin ini, kelirunya di mana? Salahnya Hmm, di mana? Persoalan kita diskusi aja berdasarkan fakta-fakta, di informasi lapangan. yang jelas yang ada di lapangan, yang ada di juga yang ditayangkan di stasiun TV nasional. Berita-berita yang sebenarnya kita sampaikan. Hmm. Oh kamu dikasih suara-suara kebenaran menolak, ini nggak jauh beda dengan sifatnya si jin Iprit dan iblis nggak mau mendengarkan setan-setan itu kan. Nah, ya kan? Jadi Basar ini makin melemah. Pada akhirnya juga metode-metode dengan menggunakan Basar ini jika digunakan dengan cara yang salah juga pada akhirnya tidak efektif. Karena pada akhirnya juga media sosial Indonesia juga ini makin hari makin cerdas. Persoalan PIK ini makin hari viral terus. Ya kan? Kalaupun ada yang cutter menjadi basar-basar gratisan, ya itu sikap dia lah ya. Yang Hmm. begitu amat sangat kita sayangkan. Tetapi saya pikir kita, kalau saya sendiri sih, melihat ya itu hal biasa. Tapi bagi netizen yang benar-benar cerdas dan waras, hari ini bersaut-sautan menyampaikan logika-logika akal sehat mereka. Jadi apa yang dibuat oleh Bung Rocky Gerung dengan gerakan akal sehat ini, dari mati satu tumbuh 1.000, ditangkap 1.000 muncul 1 juta sekarang di media Hmm. sosial. Makanya Betul, keteteran mereka sekarang di media sosial. Mau di betul, backup betul. bagaimana? Ya kan dia pakai misalnya kayak Abu Janda, si Coki, Batman, si Pritz tuh. Kemudian si siapa lagi ini? Si Batavia. Nggak Betul, ngefek, betul. nggak ngaruh. Betul, betul, Apa? betul. Buktinya tetap aja kemarin. Karena kenapa? Karena pemimpin republik ini pakai akal sehat. Betul, Ya kan betul, betul. pakai logika. Presiden Prabowo ini jauh dengan Hmm. si Jokowi jauh.
Indonesia 10 tahun terakhir dipegang Jokowi nyaris tanpa apa lagi nih, tanpa nakoda, ya kan? Jadi ya begitu dipegang Prabowo wajar lah ketika Prabowo hari ini mulai bersih-bersih, karena kenapa? Amat sangat merusak citra dia. Dan Prabowo saya yakin orang yang paham sejarah seperti Pak Prabowo, karena rajin baca buku-buku sejarah, dia ingin sejarah kepemimpinannya juga berakhir indah Betul, sesuai dengan betul, apa yang betul. diharapkan. Enggak kayak Jokowi berkuasa ingin menjadi raja Jawa, ya salah. Hmm. Ya, jauh lah, jauh sangat jauh. Jadi sehingga dalam kesempatan ini saya bilang, basar-basar udahlah selesai. Berhentilah kalian itu mendukung-mendukung kekuasaan palsunya Jokowi, ya kan? Ya mungkin ada jasanya, mungkin ada sedikit jasanya, tapi dosanya lebih banyak, ya kan sama Hmm. aja. Yang dirasakan rakyat ini kan dosa-dosanya, bukan Betul. keberhasilan. Dan memang jadi presiden ya harus mampu berhasil, ya kan? Jadi Hmm. saya kira eh, apalagi ini basar-basar ini akan punah dengan sendirinya, tergerus oleh zaman. Dan tentu saja netizen Indonesia kan makin hari makin cerdas lah. Jadi percuma lah itu, udah selesai lah kalian nutupi perlahan-lahan dokumen-dokumen jejak-jejak digital Jokowi yang koar-koar. Tidak boleh lagi ada mafia tanah. Tahun 2022 ternyata hari ini terlihat bahwa dialah yang membikingi mafia-mafia tanah itu melalui aguan, ya kan? Itu kan semuanya jelas sekali Hmm. bahwa ya Jokowi sudah gagal lah memimpin 10 tahun, memimpin Indonesia itu gagal. Dan hari ini Prabowo mencoba memperbaiki dan ingin membangkitkan, dengan tentu saja ya kita nggak tahu ya seperti apa, karena beliau juga pasti mendapatkan informasi yang A1 dari seluruh komponen-komponen intelijen di negeri ini, memberikan informasi kepada dia sehingga Pak Prabowo mampu mengambil sikap yang bijak untuk memajukan negeri ini, dan tentu saja akan bersikap tegas terhadap siapapun yang berusaha merongrong, menghancurkan dan mengacak-acak kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Mantap, Bung Daeng. Sebagai closing statement ya, Bung Daeng. Kalau misalnya sudah kelar polemik polemik pagar laut dengan dihancurkannya total ya, bukan setengah atau separuh atau bahkan cuma secuil doang, yang katanya sih cuma untuk jalan akses masuk nelayan. Karena kan itu pagar laut itu kan memang batas kedaulatan negara ya, bukan cuma sekedar akses nelayan ya, tapi batas kedaulatan negara dan itu harus dihancurkan total. Nah, bagaimana apa namanya tanggapan ke rakyat ya, apa namanya nasihat buat ke rakyat atau nelayan agar polemik pagar laut ini tuntas total, Bung Daeng? Ya, polemik pagar laut ini akan tuntas kalau pelakunya ditangkap dan dihukum. Ya, Kalau pelakunya, penanggung jawab dari pemilik daripada sertifikat haram jada itu, eh, Pak SHJ, sertifikat haram jada, ya itu pemilik-pemiliknya itu, kalau itu tidak ditangkap dan diberikan sanksi yang berat, dihukum seberat-beratnya, itu akan selalu menyisakan polemik. Dan juga tidak tuntas. Kalau tidak hmm, tuntas, itu akan merongrong pemerintahan Prabowo itu dengan sendirinya. Karena penilaian masyarakat ini, karena begitu masifnya, begitu viralnya perlawanan masyarakat Banten persoalan PIK 2 ini di Indonesia, sehingga semua orang sedang melototin nih pemerintahan hmm, Prabowo. Ini setelah ini, what next? Selanjutnya mau ngapain nih Pak Prabowo? Sanksi apa yang diberikan? Kan akan timbul pertanyaan. Netizen Indonesia itu nguleknya luar biasa. betul Sampai ke betul. dalam-dalamnya. Ya kan? Dilucut-lucutin semuanya. Tidak akan tersisa kalau sama netizen Indonesia. Betul betul Ya kan? betul. Makanya Israel aja ampun-ampunan. Ya kan? Hmm. Orang-orang luar negeri aja ampun-ampunan diserang sama netizen Indonesia. Ya kan? Sampai Nah, stres, sampai stres. ini sampai stres, Pak. Nah, ini Prabowo harus tuntaskan itu. Dan saya yakin Prabowo akan menuntaskan. Karena ya seperti kita ketahui pelakunya kan udah jelas lah. Ini yang apalagi ini 9 naga ini kan jelas. Ya oligarki-oligarki Taipan nih yang rasnya sendiri aja dimakan sama dia. Ya kan? Nah, ini orang-orang seperti begini orang-orang yang tidak punya apalagi ini rasa kemanusiaan.
casing aja, ya kan? Ya. Gayanya aja, mulutnya aja, sok bijak, sok punya periklanan, tapi perilakunya luar biasa merusak, ya kan? Hmm. Karena dia gunakan kekayaannya untuk menyuap semua pejabat-pejabat kita, semua instansi-instansi pemerintahan, bahkan sampai tingkat RT RW sampai ke atas presiden juga disikat. Untungnya periode kepresidenan kita itu per 5 tahun dan maksimal 10 tahun 2 periode. Untungnya begitu. Hmm. Coba kalau Jokowi ini sampai 3 periode, bisa jadi langit juga dikasih sertifikat hak milik, hak guna usaha tuh, ya kan? Ya kan? Betul, betul, Lama-lama betul. matahari, bulan sekalian aja semua. Ya kan? Saking tidak warasnya kebijakan Jokowi terkait persoalan pengelolaan batas wilayah dan kelautan negara kita. Karena ya itu tadi, ijazahnya palsu mana ngerti dia. Ya kan? Hmm. Inilah. Jadi Jokowi ini benar-benar adalah contoh buruk pemimpin Indonesia. Jangan sampai terulang lagi. Lahir lagi pemimpin seperti Jokowi. Hmm. Ya kan? Ya, ya itu kan sudah disadari juga oleh partai pendukungnya PDIP kan. Nah, jadi saya kira untuk agar ini dinyatakan tuntas ya semua harus ditindak tegas bagi aparat penegak hukum yang tidak mampu melaksanakan perintah Prabowo, sebaiknya mundur saja sebelum Anda diberhentikan dengan tidak hormat Betul, sip. atau secara hormat oleh Prabowo. Karena Hmm. Prabowo, seinformasi yang saya dapatkan, ini sangat serius. Betul, betul, betul. Persoalan PIK 2 ini amat sangat serius bagi Prabowo. Dan itu dia akan betul-betul melakukan tindakan tegas terhadap semua pejabat-pejabat yang tidak bisa menjalankan instruksi. Itu jelas sekali tuh. Kemarin kan arahannya tuh di lagi di rapat kabinet itu jelas sekali tuh arahannya. Makin tegas makin keras. Kenapa? Ya kita harus kembalikan bahwa kekayaan negeri ini, kekayaan bumi, air, dan seluruh yang ada isi di dalamnya itu harus dimanfaatkan semakmur-makmurnya untuk negara, untuk Hmm. rakyat. Itu yang akan dijalankan pasal 33 dan pasal 34. Betul, Dan betul, saya betul. yakin Prabowo berpijak kepada konstitusi dan konstitusi kita itu clear sekali. Sudah jelas arah dan tujuan bangsa kita ke depan. Tinggal dijalankan bagaimana. Nah, bagi pejabat-pejabat siapapun itu yang menghalang-halangi rencana Pak Prabowo ya siap-siap aja. Banyak yang antri kok, udah siap bantu Prabowo. Hmm, betul, betul, Ya betul. pejabat-pejabat yang masih aktif hari ini banyak. Udah antri, udah siap. Siap pasang badan untuk mensukseskan apalagi ini program setiap instruksi presiden. Jadi nggak usah lagi lah para pejabat hari ini yang ada duduk di kabinet merah putih, nggak usah lagi kalian balelo lah, nggak usah kalian lakukan retorika inilah apalah segala macam seperti yang dilakukan oleh Menteri KKP itu kan. Dia Hmm. yang punya urusan, dia yang seakan-akan tidak ini, akhirnya dipanggil diomelin tuh. Info yang Hmm, saya dapat betul, betul, diomelin, betul, betul, betul. ya kan, diomelin dia itu, makanya keluar berubah. Pada akhirnya Nusron Wahid akhirnya turun, Bu Titi juga ikut turun sebenarnya Hmm, hmm. untuk persoalan PIK 2 ini. Semua ya aktivis turun, saya lihat banyak banget kemarin aktivis-aktivis yang hari ini terus menyuarakan persoalan PIK 2 ini turun semua kemarin. Itu bentuk bahwa hari ini yang namanya Presiden ke-8 RI ini, Bapak Prabowo Subianto, benar-benar sudah didukung oleh rakyat dan TNI. TNI sudah bersatu bersama rakyat, mendukung keputusan presiden. Jadi ya kekuatannya udah luar biasa. Apalagi tingkat kepuasan 80%. Jadi udahlah jangan macam-macam lah. Menurut saya udah jalanin aja. Tuh juga ya apa yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo bener kok. Kalau salah ya kita kritik. Kalau benar ya kita dukung. Ya kan? Betul. Hmm. Gitu dong. Harusnya kita begitu. Oke. Saya kira itu Pak Pimret. Oke, mantap Bung Deng ya. Karena kita melihat sepak terjangnya Pak Prabowo sebagai dengan background militernya dia tahu bahwa batas kedaulatan negara itu tidak boleh diganggu-gugat dan Iya. harus diperhakkan, diberikan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, Dan iya. semoga ke depannya Pak Prabowo dengan kesatrianya membela rakyat dengan berbagai keputusan-keputusan keputusan-keputusan hebatnya yang kemudian akan diapresiasi oleh rakyat dan beserta buruh juga ya.
yang Iya kemungkinan dong. kemungkinan akan ada event besar ya, Ya, dengan event insya Allah besar yang nanti kita. diadakan. Insya Allah nanti kita kabarkan. Ya, Baik guys, sekian dari kita berdua dari ujung negeri Anta Beranta bersama saya orang lembur dan Bung Daeng Wahidin ya dari aktivis yes. buruh. Sekian, wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh.